Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maina Siti Anissa, NIM 40, akan menyimpulkan kesimpulan tema dari kelompok 3 yang bertema ayat-ayat tentang permasalahan ekonomi Islam serta hadis tentang ekonomi bisnis Islam. Yang A, redaksi dan terjemahan serta hadis etika bisnis. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 14 yang artinya, jadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembalinya yang baik, yaitu surga. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 15 yang berarti, katakanlah, inginkan aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada sisi Tuhan, mereka ada surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta diridhai Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Yang ketiga, surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Selanjutnya yaitu hadis tentang etika bisnis. Yang pertama, yakni menurut hadis riwayat Malik ibnu Anas yang artinya, dari Yahya Al-Hadsi dari Malik bahwasanya telah disampaikan kepadanya berita bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan diutus untuk disempurnakan akhlak yang baik. Selanjutnya adalah etika bisnis dalam Islam yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Pertama yaitu kejujuran, kedua amanah, ketiga kerahmatamah, keempat ta'awun atau tolong menolong, kelima menjelek-jelekan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya, keenam tidak melakukan sumpah palsu, 7 tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut, 8 tidak melakukan kecurangan. Yang B, kata kunci ayat hadis dan maknanya. Yang pertama, kata kunci dari surat Al-Imran ayat 14-15. Yang kedua, kata kunci dari surat Al-Kahfi ayat 46, yaitu yang bermakna harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Kata kunci hadis yang pertama yaitu Malik ibnu Anas. Yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu kejujuran. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari yang artinya amanah. Yang keempat, hadis riwayat Imam Muslim yang berarti kerahmatamahan. Yang kelima, hadis riwayat Muslim, yaitu menjelek-jelekan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Demikianlah kesimpulan yang dari kelompok 3 yang bertema ayat-ayat tentang permasalahan ekonomi Islam serta hadis tentang etika bisnis Islam yang poin A dan B. Sekiranya itu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Putri Pitaloka, NIM 8 dari kelompok 6, penyimpul materi kelompok tema 3, ayat-ayat tentang permasalahan ekonomi Islam serta hadis tentang etika bisnis Islam. Dapat disimpulkan bahwa pada subbab C, kapan dan peristiwa. Yang pertama, Quran Surah Ali Imran. Dalam tafsir Al-Washid, surat ini diberi nama Ali Imran lantaran di dalamnya terdapat satu kisah tentang keluarga Imran yang cukup detail dan tidak ada dalam surah-surah lain.
Yang kedua, Quran Surat Al-Kahfi. Menurut Ibnu Katsir, Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi adalah kaum Quraisy ingin mempertanyakan tentang Nabi Muhammad kepada pendeta Yahudi, dan pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi. Jika Muhammad mampu menjawab ketiga hal itu, maka ia benar-benar Nabi yang diutus. Tapi jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ngada saja. Ketiga hal itu meliputi tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu, tentang seorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat, serta tentang ruh dan penjelasannya. Namun, sampai 15 malam, Nabi belum mendapat wahyu lagi dari Allah SWT. Akhirnya datanglah Jibril membawa surat Al-Kahfi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Surat itu mengandung teguran kepada Nabi karena kesedihannya terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda, seorang penjelajah, dan firman Allah Ta'ala tentang ruh yang ditanyakan kaum Quraisy. D. Uraian ayat dan hadis. Yang pertama, Quran Surah Ali Imran ayat 14-15. Isi dari surat Al Imran adalah diperhiaskan bagi manusia kesukaan kepada barang yang diingini. 6 hal yang diinginkan oleh manusia untuk memilikinya. Yang pertama, perempuan. Yang kedua, anak laki-laki. Yang ketiga, berpikul-pikul emas dan perak. Yang keempat, kuda kendaraan yang diasuh. Yang kelima, binatang-binatang ternak. Yang keenam, sawah dan ladang. Yang kedua, Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Harta, wanita, dan anak-anak sama-sama perhiasan dunia yang menarik. Yang kedua, fungsi konstruksi dapat dijadikan mitra untuk membangun ekonomi keluarga, masyarakat, bahkan negara. Yang ketiga, fungsi destruktif dapat membawa kebangkrutan ekonomi dan kerusakan mental serta moral. Yang keempat, ada yang lebih berharga dan lebih penting nilainya ketimbang ketenaran, yakni adanya pahala yang dijanjikan oleh Allah. Demikian penyimpul materi dari subbab C dan D. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bila Alfa Fitrianing Tias, NIM 19502-122. Saya dari kelompok 6 MBS 3A, mata kuliah Tafsir dan Hadis Ekonomi. Di sini saya sebagai penyimpul materi dari kelompok 3 mengenai ayat-ayat tentang permasalahan ekonomi Islam serta hadis tentang etika bisnis Islam. Di sini saya akan menyimpulkan materi pada subbab D yang ketiga, yaitu hadis tentang etika bisnis. Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa, termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara perolehan dan pendayagunaannya yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Kunci dari etika bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya. Itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah SAW ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Beberapa etika bisnis yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang pertama adalah kejujuran. Hadis riwayat Bukhari Muslim menjelaskan betapa pentingnya kejujuran karena kejujuran membawa kepada kebajikan. Orang yang selalu berbuat jujur, niscaya hidupnya selalu diliputi dengan sikap dan perilaku baik, karena ia tidak menipu dirinya atau orang lain. Yang kedua yaitu amanah. Amanah itu bersikap dan berperilaku amanah sangatlah dianjurkan oleh Islam, dan orang yang tidak amanah disebut pengkhianat, termasuk salah satu ciri orang munafik. Pengkhianatan
merupakan perbuatan yang sangat keji, sehingga Rasulullah SAW mengkategorikan khianat sebagai salah satu ciri orang munafik, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga yaitu keramah tamahan. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwa dalam dunia bisnis, keramah tamahan, kesopanan, dan ketawaduan yang sangat penting untuk dijaga. Terlebih, bisnis yang terkait dengan jasa dan pelayanan sangat meniscayakan unsur ini. Yang keempat yaitu ta'awun, atau tolong-menolong. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, lafadz hadis disebut riwayat Bukhari, menjelaskan bahwa pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi ta'awun atau tolong-menolong, sebagaimana implikasi sosial kegiatan bisnis. Yang kelima yaitu menjelek-jelekan bisnis orang lain agar membeli kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwa seorang pebisnis tidak diperbolehkan mencari-cari kejelekan barang dagang lain, tidak boleh berburuk sangka, memata-matai dan mendengki, iri hati dan bermusuhan dengan bisnis lain. Pada poin F tidak melakukan sumpah palsu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada poin G, tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi, yaitu agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Cara bisnis ini dikenal dengan jual beli najashi. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung atau calon pembeli lainnya. Pada poin H, tidak melakukan kecurangan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah diceritakan bahwa ketika Rasulullah baru tiba ke Madinah, penduduknya saat itu sangat buruk dalam hal timbang-menimbang dan takar-menakar barang dagangan. Kemudian turun surat Al-Mutaffifin dan setelah itu mereka memperbaiki cara-cara menakar dan menimbang. Pada poin E, kandungan nilai dan hikmah dari ayat-ayat. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 14. Tafsir Quran Surah Ali Imran ayat 14, Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya Dia telah menghiasi hidup manusia sebagai ujian bagi mereka dengan kecintaan pada kesenangan-kesenangan duniawi, seperti wanita, anak laki-laki, harta yang banyak dan berlimpah berupa emas dan perak, kuda yang bertanda lagi bagus, binatang ternak berupa unta, sapi, dan kambing, dan pertanian. Itu adalah kesenangan hidup di dunia yang bisa dinikmati dalam jangka waktu tertentu, kemudian hilang. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin menggantungkan hidupnya pada kesenangan tersebut. Hanya Allah saja yang memiliki tempat kembali yang baik, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam etika bisnis, visi masa depan dalam berbisnis merupakan etika pertama dan utama yang digariskan Al-Quran, sehingga pelakunya tidak hanya sekedar mengejar keuntungan semata yang segera habis, tetapi selalu berorientasi pada masa depan. Yang kedua yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 15. Rasulnya untuk menjelaskan kepada manusia apa yang dimaksud dengan tempat kembali yang baik itu, agar mereka terdorong untuk berbuat kebaikan. Pengertian yang lebih baik adalah balasan yang akan diperoleh oleh orang yang bertakwa, yang dapat dibagi kepada dua macam nikmat, yaitu satu bersifat jasmani, nikmat berupa keindahan di surga yang tak tergambarkan oleh manusia, antara lain pasangan hidup yang bersih dari segala macam cacat dan kelemahan, seperti yang terdapat pada manusia di dunia, baik dari segi rupa maupun perangai dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bersifat kerohanian, ridha Allah yang tidak bercampur sedikit pun dengan kemurkaannya, dan inilah sebesar-besar nikmat di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Maha mengetahui hal ihwal manusia, isi hati dan segala rahasia mereka. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Oleh karena itu, Dia akan memberikan ganjaran atas segala perbuatan manusia menurut derajat takwanya masing-masing. Yang ketiga yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Di sini menyatakan Allah menciptakan harta dan anak-anak sebagai perhiasan. Kecenderungan manusia terhadap harta benda dan anak-anak adalah satu keniscayaan. Manusia hendaknya menyadari pula
hanyalah perhiasan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Ada hal lebih berharga dan lebih tinggi nilainya di mata Allah dari semua itu, yakni amal-amal soleh. Oleh karena itu, hendaknya harta dan anak-anak menjadi media beramal soleh. Kemudian Allah menjelaskan bahwa yang patut dibanggakan hanyalah amal kebajikan yang buahnya dirasakan oleh manusia sepanjang zaman sampai akhirat. Seperti amal ibadah, sholat, puasa, zakat, jihad di jalan Allah, serta amal ibadah sosial. Harta benda, wanita, dan anak-anak memang diciptakan Allah menarik. Begitu menariknya, harta benda dunia ada pihak yang dikritik suka bermegah-megahan atau akasur, sehingga melalaikan pemiliknya dan baru sadar setelah masuk liang kubur. Tanpa sadar, jika harta tidak akan dibawa mati, sebaliknya, amal solehlah kita yang akan jadi pertimbangan di akhirat kelak. Terima kasih dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.